Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fareza, NPM 241105994. Saya sebagai anggota kelompok ingin menjelaskan mengenai konsep game Islamic Quiz Arena dan arsitektur sistemnya. Baik, Islamic Quiz Arena merupakan game quiz multiplayer berbasis web yang dirancang untuk menggabungkan unsur edukasi, kompetisi, dan teknologi real time. Game ini dikembangkan dengan pendekatan klien server, arsitektur menggunakan teknologi WebSocket, sehingga mampu menghadirkan pengalaman bermain yang interaktif dan sinkron antar pemain dalam waktu nyata. Game ini memungkinkan beberapa pemain untuk bermain secara bersamaan dalam satu room atau ruang pertandingan. Setiap pemain terlebih dahulu masukkan nickname sebagai identitas, kemudian bergabung ke dalam room yang sama. Sistem room ini berfungsi sebagai wadah pertandingan yang memastikan semua pemain berada dalam satu sesi permainan yang sama. Setelah minimal 2 pemain bergabung, permainan dapat dimulai oleh host atau sistem. Server kemudian akan menginisialisasi pertandingan dengan mengirimkan soal pilihan ganda secara bersamaan kepada seluruh pemain. Pengiriman soal dilakukan secara real time, sehingga seluruh pemain menerima soal pada waktu yang sama untuk menjaga keadilan permainan. Setiap soal memiliki batas waktu sekitar 15 menit. Setiap soal memiliki batas waktu sekitar 15 detik yang dikontrol langsung oleh server. Timer ini bersifat sinkron untuk semua pemain, sehingga tidak ada perbedaan waktu antar klien. Pemain harus menjawab dengan cepat dan tepat, karena sistem penilaian tidak hanya berdasarkan kebenaran jawaban, tetapi juga mempertimbangkan kecepatan respon pemain dan dalam menjawab. Dalam sistem skor dihitung secara otomatis oleh server menggunakan kombinasi antara skor dasar dan bonus kecepatan. Semakin cepat pemain menjawab dengan benar, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Sebaliknya, jawaban yang salah atau tidak dijawab dalam batas waktu tidak akan mendapatkan skor. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan dinamika permainan dan mendorong pemain untuk berpikir cepat dan akurat. Selama permainan berlangsung, server juga secara terus-menerus memperbarui informasi seperti skor sementara, jumlah jawaban benar, dan posisi ranking pemain. Informasi ini dapat ditampilkan dalam bentuk leaderboard real time, sehingga pemain dapat langsung melihat posisi mereka dibandingkan dengan pemain lain. Di akhir permainan, sistem akan menghitung total skor dari seluruh soal dan menentukan pemenang berdasarkan skor tertinggi. Hasil ini kemudian ditampilkan dalam bentuk leaderboard akhir yang menunjukkan peringkat setiap pemain. Contohnya ada seperti di gambar. Selain itu, seluruh data permainan akan disimpan ke dalam database, termasuk data pemain, jawaban, waktu respon, skor, dan hasil pertandingan. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga digunakan untuk analisis statistik performa pemain, seperti rata-rata skor, akurasi, konsistensi, serta perkembangan kemampuan pemain dari waktu ke waktu. Dengan konsep ini, Islamic Quiz Arena tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berpikir cepat pemain. Integrasi antara teknologi real-time dan sistem analisis data menjadikan game ini sebagai platform edukasi yang modern, kompetitif, dan berbasis data. Selanjutnya, mengenai penjelasan arsitektur sistem. Sistem Islamic Quiz Arena menggunakan arsitektur client server berbasis WebSocket. Dalam arsitektur ini, server berperan sebagai pusat kendali utama atau server autoritatif. Klien yang dalam hal ini adalah browser pemain, hanya berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan soal, menerima informasi dari server, dan mengirimkan input berupa jawaban pemain. Dengan pendekatan ini, klien tidak memiliki kontrol terhadap logika pemain sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan. Ketika pemain terhubung ke server melalui WebSocket, koneksi yang terbentuk bersifat persisten atau terus aktif, berbeda dengan HTTP yang bersifat request response. WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah full duplex secara real time tanpa perlu melakukan request berulang. Hal ini sangat penting dalam game real time.
karena membutuhkan latensi rendah dan sinkronisasi yang cepat antar pemain. Alur sistemnya adalah sebagai berikut. Pertama, klien mengirimkan permintaan untuk bergabung ke dalam room melalui koneksi WebSocket. Lalu, server memvalidasi data pemain, mencatat ke dalam sistem, dan menyinkronkan state permainan kepada seluruh pemain dalam room tersebut. Ketiga, server mengirimkan soal secara bersamaan ke seluruh klien. Keempat, klien mengirimkan jawaban kembali ke server. Lalu yang terakhir, server menerima dan memproses seluruh jawaban, menghitung skor berdasarkan ketepatan dan kecepatan, lalu mengirimkan hasil secara real-time kepada semua pemain. Seluruh logika utama seperti pengaturan soal, timer yang sinkron, perhitungan skor, penentuan ranking dilakukan di sisi server. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada manipulasi data dari sisi klien dan semua pemain memiliki kondisi permainan yang adil dan sama. Selain itu, sistem juga menerapkan manajemen state bersama, di mana server menyimpan status permainan seperti daftar pemain, soal aktif, waktu tersisa, dan skor sementara. State ini akan terus diperbarui dan disinkronkan ke semua klien secara real time, sehingga setiap pemain selalu melihat kondisi permainan yang sama. Untuk penyimpanan data, sistem terintegrasi dengan database MySQL yang dijalankan melalui SAM. Database digunakan untuk menyimpan berbagai data penting seperti data pemain atau player, data pertandingan, match, data performa pemain, dan data jawaban. Penyimpanan ini memungkinkan sistem untuk melakukan pelacakan histori permainan secara analisis, statistik, performa pemain secara berkelanjutan. Selain itu, sistem juga dirancang dengan pendekatan event-driven, di mana setiap aksi seperti pemain bergabung, menjawab soal, atau berakhirnya waktu akan memicu event tertentu yang diproses oleh server. Hal ini membuat sistem lebih responsif dan efisien dalam menangani banyak pemain secara bersamaan. Dari sisi skalabilitas, arsitektur ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan misalkan WebSocket server dan database server, sehingga mampu menangani jumlah pemain yang lebih besar. Dengan arsitektur ini, sistem Islamic Quest Arena mampu menangani komunikasi multi-user secara sinkron, cepat, dan konsisten, serta memastikan pengalaman bermain yang adil dan real-time bagi seluruh pemain. Dengan arsitektur ini, sistem mampu menangani komunikasi multi-server secara sinkron, cepat, dan konsisten. Ini adalah contoh database tadi yang ada di SAM. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan konsep game dan arsitektur sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Awal Muntadar, NPM 24110-587, kelas 4A non-rek Banjarbaru. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas kelompok, yakni tugas proyek pengembangan game real-time berbasis WebSocket dengan pilihan game real-time Quest Arena. Oke. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mendemokan permainan secara live. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita ada di halaman utama gamenya atau di halaman login roomnya. Sebelum memulai permainan, kita akan mengisi nama pemain. Misal di sini ada Adin dan kode room bisa 5. Karena saya ingin mendemokan, maka saya akan menggunakan misalnya menambah player yang lainnya. Misalnya sini namanya Adan, dengan kode room yang sama agar dapat bertemu atau main secara multiplayer. Yang masuk ke room pertama, maka dia akan menjadi host. Misalnya di sini Adin, maka Adin akan menjadi host dan gamenya belum bisa dimulai karena masih satu orang daftar pemain yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita masukkan Adan agar bisa join. Maka di sini daftar pemainnya sekarang akan ada menjadi 2. Oke. Kemudian yang dapat memulai matchnya hanyalah host
Misalnya di sini admin yang menjadi host, maka kita bisa coba dulu untuk permainannya. Kita mulai match. Maka di sini timer akan berjalan. Misalnya di sini kita jawab nabi pertama dalam Islam adalah Nabi Adam. Kemudian di sini misalnya salah, kita coba. Maka untuk lab ranking atau nilainya akan langsung ditampilkan. Adin karena benar tadi sesuai dengan akurasi dan kecepatan responnya, maka nilainya akan keluar. Dikarenakan Adan tadi salah, maka nilainya 0. Oke. Selanjutnya kita coba lagi untuk menjawab. Dalam sholat berjamaah, orang yang memimpin sholat disebut misalnya sini imam. Di sini kita salahkan lagi, maka Adin akan mendapatkan nilai dan Adan karena salah tadi tidak mendapatkan nilai. Kita jawab sampai selesai. Misalnya kita salah-salahkan dan benar-benarkan agar terlihat salah dan benarnya. Oke, setelah pertandingan atau matchnya berakhir, maka akan ditampilkan top 10. Karena kan di sini hanya ada 2 player, maka hanya akan ada 1 dan 2. Yang tertinggi akan ditampilkan di sini. Kita tutup. Kemudian saya ingin menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam game ini. Misalnya kita di sini ada chat room lab atau komunikasi antar player. Misalnya sini saya ketik hai. Maka di player yang lain dapat melihat chat atau ketikan yang sudah diketik dan dikirim tadi. Kemudian di dalam sini ada ringkasan match sebelumnya. Ini kita bisa melihat di dalam dashboard atau total pertandingan yang sudah dimainkan. Karena sebelumnya sudah dimainkan, jadi total pertandingan ada 5. Kemudian ini pemain atau player yang sudah menambahkan nama. Maka di sini saya ada 3 orang atau 3 akun, ada Udin, Adin, dan Adan. Maka di sini bisa menampilkan rata-rata skor, rata-rata waktu respon, distribusi skor, tren waktu respon, akurasi pemain, dan ada analisis akademik. Contoh di sini ada 2 dari 2 pemain dengan histori minimal 2 match menunjukkan skor dan akurasi yang naik serta waktu respon yang membaik atau stabil. Ini adalah performa berdasarkan data. Progres akurasi per match misalnya di sini dari match 2 ke match 3, match 4 sampai match 5 ada peningkatan, maka di sini akan ditampilkan naik. Misalnya di sini Adan karena akun baru atau player baru, jadi baru pertama kali, maka di sini hanya 1, belum dapat diambil datanya. Kemudian riwayat pertandingan akan tetap tersimpan di dalam dashboard ini sehingga dapat kita lihat untuk analisis data-datanya. Oke, kita kembali lagi ke halaman game aktif. Untuk di sini ada yang saya siapkan, ada bank soalnya ada 50. Kemudian untuk soalnya itu acak diambil 10 soalnya. Untuk scoring atau penilaian diambil dari yang benar dan yang paling cepat, maka nilainya akan paling tinggi. Untuk setiap soal itu akan diberikan waktu 15 detik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul statistik dari game Islamic Quest Arena. Modul statistik pada game ini dirancang sebagai komponen analitik yang berfungsi untuk mengolah data hasil permainan menjadi informasi yang bermakna. Modul ini tidak menyajikan data mentah,
tetapi melakukan proses agregasi, evaluasi, dan interpretasi sehingga dapat memberikan gambaran performa permainan secara objektif dan terukur. Ini adalah contoh progres aksir per match. Ada akurasi awal, ada total match pemain, akurasi terakhir, dan delta total. Seluruh data yang dianalisis berasal dari database, khususnya tabel match player dan answer, yang mencatat sebagai parameter penting seperti skor akhir, jumlah jawaban yang benar dan salah, presentasi akurasi, serta waktu respon untuk setiap soal. Data ini bersifat historis dan tersimpan secara berkelanjutan, sehingga memungkinkan analisis longitudinal terhadap perkembangan permain. Jadi kita tahu nih kayak, oh kita nih berkembangkah atau berkurang gitu, karena tersimpan riwayat pertandingannya. Beberapa metrik utama yang dihitung dalam sistem ini antara lain: pertama, rata-rata skor yang diperoleh dengan menghitung rata-rata dari skor akhir permain pada beberapa pertandingan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat skor kita dan membandingkan skor kita dengan player yang lain. Kedua, rata-rata waktu respon, yaitu rata-rata yang dibutuhkan pemain untuk menjawab setiap soal yang diukur dalam melideti. Nah, jadi di sini kita kayak waktu tuh berharga juga. Kalau kita cepat menjawabnya, skor kita tuh lebih tinggi. Kalau kita lebih lama, waktu skor kita tuh lebih kecil. Ketiga, akurasi jawaban, yaitu pertandingan antara jumlah jawaban yang benar dengan total yang salah yang dikerjakan. Keempat, peningkatan performa, yaitu analisis perbandingan performa pemain antara fase awal dan fase akhir permain. Sistem membagi data histori pertandingan menjadi 2 segmen, kemudian menghitung rata-rata skor, akurasi, dan waktu respon pada masing-masing segmen. Jika terjadi peningkatan pada skor dan akurasi, serta penurunan atau stabilitas pada waktu respon, maka dapat disimpulkan bahwa pemain mengalami peningkatan skill. Nah, kan di sini kita kelihatan gitu, kelihatan kita tuh meningkatkah atau downgrade gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita meningkat, kayak kita menurun, berarti kita harus meningkatkan gitu. Nah, jadi kita harus belajar lagi. Oke, kita masuk ke kesimpulan hasil analisis. Jadi kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Islamic Quest Arena berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan teknologi WebSocket untuk mendukung komunikasi real time secara client dan server. Implementasi ini menunjukkan bahwa WebSocket mampu memberikan koneksi yang stabil, responsif, dan efisien dalam menangani pertukaran dua arah secara terus-menerus. Sistem yang dibangun terbukti mampu menangani permainan multi-user dengan tingkat sinkronisasi yang baik. Seluruh pemain dalam satu room menerima soal, waktu pengerjaan, serta hasil permainan secara bersamaan tanpa perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sinkronisasi stats yang diterapkan berjalan dengan efektif dan mampu menjaga konsistensi pengalaman bermain antar pemain. Selain itu, seluruh proses perhitungan skor dilakukan di sisi server dengan pendekatan server otoritatif sehingga menjamin keakuratan hasil dari meminimalisir kemungkinan manipulasi data dari sisi klien. Jadi di aplikasi ini klien tuh tidak mudah memanipulasi data karena adanya server otoritatif. Pendekatan ini juga meningkatkan keamanan sistem serta memastikan bahwa seluruh pemain berada pada kondisi permainan yang adil. Jadi dalam game ini tidak ada namanya kecurangan. Oke, jadi itu dari saya penjelasan tentang kesimpulan analisis dan penjelasan modul statistik. Ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.